Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad Mahmud Bizar dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan peristiwa Lepas Nego. Selanjutnya, peristiwa Lepas Nego hanya terjadi pada satu hari, yaitu 15 Agustus tahun 1945 di Indonesia, Jawa Barat, Kabupaten Karawang di Lepas Nego. Awal mula dari peristiwa ini terjadi ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda. Di sini kata diculik itu bukan diculik secara harfiah, tetapi hanya untuk mengamankan mereka berdua dari pengaruh Jepang. Jadi selanjutnya adalah penyebab peristiwa dari peristiwa Lepas Nego. Yang pertama, serangan bom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Akibat peristiwa tersebut, Jepang mengaku kekalahan tanpa syarat kepada sekutu, dan salah satu pemuda Indonesia mendapatkan kabar tersebut dan menyebarkan kepada para pemuda-pemuda lain yang ingin cepat untuk memerdekakan Indonesia. Yang kedua, perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua mengenai waktu dan cara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebab ini adalah salah satu penyebab yang paling berpengaruh dalam peristiwa ini karena pertama, golongan muda berpendapat atau memiliki pandangan bahwa Indonesia harus cepat-cepat merdeka. Mereka tidak ingin dikasih hadiah, mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah dari Jepang. Sedangkan golongan tua, mereka memiliki pandangan bahwa mereka itu harus menunggu persetujuan dulu dari Jepang, atau harus diadakan rapat terlebih dahulu di PPKI. Karena mereka takut Jepang akan menyerang mereka jika mereka tidak menurut. Yang ketiga, ada ketidakpuasan golongan muda terhadap peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, penyebab ini terjadi karena Jepang ketika kalah dari sekutu, mereka ingin mencari tempat yang aman. Nah, mereka memilih Indonesia karena Indonesia aman dari musuh-musuh Jepang. Nah, mereka menjadikan kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Mereka menjamin untuk kemerdekaan itu dan memberi keamanan untuk Indonesia. Tapi ternyata janji itu hanyalah gimmick, hanyalah janji manis semata. Nah, karena hal itu para golongan muda tidak puas terhadap Jepang, karena Jepang tidak memberikan ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, tidak ingin adanya campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu penyebab ini dikarenakan Indonesia kan ada tuh BPUPKI sama PPKI. Nah, dua organisasi itu kan dibentuk bersama orang-orang Jepang. Nah, karena dua organisasi itu ada orang Jepangnya, para golongan muda tidak ingin memerdekakan Indonesia melewat dua organisasi itu, karena itu adanya campuran tangan dari Jepang, dari campuran tangan negara asing. Selanjutnya, di sini ada beberapa tokoh yang terlibat. Sebenarnya ada lebih, tapi saya akan menyebutkan di sini saja. Yang pertama, yang sudah pasti merupakan tokoh utamanya, ada Insinyur Soekarno, tokoh yang membaca teks proklamasi. Yang kedua, ada Muhammad Hatta. Beliau ikut bersama Bung Karno untuk merumuskan proklamasi. Karena mereka berdua kenapa mereka dipilih untuk membuat teks proklamasi, karena mereka adalah dua tokoh yang sangat penting pada saat itu. Yang ketiga, ada Khairul Saleh, pemimpin pemuda berusaha mendesak agar Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini yang mengadakan rapat penting untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Beliau juga merencanakan dalam rapatnya untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keempat, ada Soekarno yang menculik Soekarno Hatta. Beliau bersama para pemuda yang lain yang menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Lepas Nego. Selanjutnya, ada Sultan Syahrir, tokoh pertama yang mengetahui kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu. Beliau saat kekalahan Jepang, mereka tidak langsung menyatakan menyerah tak bersama sekutu secara resmi. Karena sebelum Jepang menyatakan kekalahan mereka secara resmi, berita bahwa Jepang kalah karena peristiwa bom Nagasaki itu disiarkan oleh
radio internasional. Nah, di kala itu Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio yang kebetulan pada saat itu stasiun radio Indonesia tidak boleh atau dibatasi oleh Jepang dan Belanda tidak boleh untuk mendengar berita-berita dari luar negeri. Nah, kebetulan si Sultan Syahrir ini mampu untuk mengangkat hal itu. Beliau yang mendengar berita bahwa Jepang salah dan menyerah tanpa syarat. Beliau yang menyebarkan berita-berita itu kepada golongan muda. Selanjutnya ada Yusuf Kunto yang mengantarkan Insinyur Soekarno ke Nasdenggo bersama tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya ada Wikana yang mengatur semua keperluan teks proklamasi. Nah, meskipun namanya jarang didengar, tetapi Wikana ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh karena dia yang memiliki hubungan tentang punya koneksi sama tentara Jepang, contohnya Laksamana Maeda yang merupakan angkatan laut. Nah, berkat beliau saat pembacaan teks proklamasi, beliau bahkan melarang kepada prajurit-prajurit Jepang untuk tidak mengganggu proses pembacaan teks proklamasi. Nah, selanjutnya ada Sayuti Malik yang mengetik dasar proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta bersama Ahmad Subarjo mengusulkan teks proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno menulis teks aslinya, tulisan tangan, selanjutnya ditulis ulang oleh Sayuti Malik menggunakan alat ketik. Selanjutnya, kronologi. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Nah, pada tanggal itu Jepang sudah resmi menyatakan kekalahan mereka tak bersyarat kepada Sekutu. Nah, hal itu yang mendorong para golongan muda untuk segera ingin memerdekakan Indonesia secepat-cepatnya tanpa adanya pengaruh dari Jepang. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pukul 8 malam, Khairul Saleh memimpin rapat penting di Gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta. Nah, saat di dalam rapat itu Khairul Saleh merencanakan bersama para pemuda-pemuda lain, Wikani dan lain-lain untuk mendesak Soekarno-Hatta, membujuk mereka berdua untuk segera memerdekakan Indonesia karena mereka tidak ingin ada campuran dari Jepang. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 malam, Soekarno-Hatta menolak rencana para pemuda. Nah, sebelumnya Khairul Saleh mengutuskan dua pemuda untuk ke rumah Soekarno, yaitu Wikana dan Darwis. Nah, saat mereka berdua sudah ada di rumah Soekarno, mereka berdua diterima di rumahnya. Nah, saat mereka menjelaskan rencana mereka ke Soekarno, ternyata Insinyur Soekarno tidak menerima atau menolak rencana tersebut. Karena menurut beliau, kemerdekaan Indonesia itu harus menunggu persetujuan atau kabar dari Jepang terlebih dahulu, atau harus ada rapat dulu di BPKI. Nah, setelah di saat rapat itu terjadi, Muhammad Hatta datang dan mengundang Soekarno. Sama jawaban beliau dengan Soekarno. Beliau tidak ingin Indonesia merdeka secara gegabah. Beliau ingin Indonesia harus persetujuan dari Jepang dan harus ada rapat terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul jam 4 pagi, para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Nasdenggo. Nah, karena sebelumnya pada saat kunjungan Wikana dan Darwis itu kecewa, mereka pulang lagi ke bakteriologi, menyusun rencana lagi, mengadakan rapat lagi untuk merencanakan menculik Soekarno dan Hatta untuk melepaskan mereka berdua atau menjaga mereka berdua dari pengaruh Jepang. Saat mereka berdua dibawa ke Nasdenggo, mereka diamankan di salah satu rumah etnis Tionghoa yang bernama Jiao Kyeosong. Lalu mereka pindah ke Jakarta. Mereka pindah ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kenapa rumah Laksamana Maeda dipilih? Karena tempat itu pertama aman, dan kedua karena Laksamana Maeda merupakan angkatan laut. Nah,
secara teknis angkatan laut itu memiliki imunisasi atau imun terhadap angkatan darat, sehingga angkatan darat Jepang atau tentara Jepang tidak bisa mengganggu mereka. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, para rombongan udara Soekarno Hatta pergi ke Jakarta untuk membacakan teks proklamasi. Dan di saat itulah Indonesia telah menyatakan merdeka pada tanggal tersebut, yaitu 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada materi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.